Halo sobat, balik lagi bersama gue di Making di Mari. Jangan lari, cua. Oke semuanya, apa kabar semuanya? Selamat datang di sore hari dengan cuaca yang bukan cuaca hampir, mau hujan. Oke, kali ini gue lagi di daerah Bintaro ya. Gue habis pulang pokoknya gue lagi ngurus urusan dari kecamatan. Gue habis ngisi bensin sel, jadi sekalian aja gue ngonten aja nih, OTW pulang ke rumah. Apa kalian semuanya, semoga kalian semuanya bahagia selalu ya kan, sehat selalu, dan selamat datang di tahun 2024. Ya udah mau pengunjung akhir yang nggak kerasa, udah mau ganti bulan aja. Dan maaf banget gue baru bisa ngevlog, lagi sibuk juga mau urusan kerjaan. Jadi ya juga ganti ya susah guys cari waktunya karena kerjaan gue berat banget. Nggak berat banget sih sekarang, tapi susah guys buat nyari waktunya lah, lagi beradaptasi ke kerja konten baru juga sih. Jadi sekarang kali ini gue akan bahas, yaitu adalah segmen episode kedua dari Mototalk di channel Raskal PD, yaitu adalah bore up. Nah, apa sih bore up? Bore up gini bore up, ya kan? Nanti gua akan bahas, dan ada step-step, maksudnya ada ketentuannya, maksudnya kayak ada. Tapi gua nggak bahas bore up juga di sini, gua akan bahas yaitu soal tune up juga. Nah, tune up. Jadi ada yang namanya bore up sama yang namanya tune up. Nah, apakah sama bang semuanya? Apakah dua-duanya sama? Tune up sama bore up beda guys. Nah, jadi sebelum memulai masuk ke segmen bore up, gua akan mulai dari tune up dulu, ya kan? Nah, tune up itu apa lah? Tune up itu adalah tune up. Jadi tune up itu adalah memaksimalkan dari motor lu gitu, performa motor lu. Misalkan maksudnya memaksimalkan performa yang ada di motor lu tanpa harus mengganti part, ya kan? Contoh kayak gue masukin kategorinya aja, contoh kayak posting. Nah, kenapa Pak porting gue masukin kategori tune up? Karena itu kalau menurut versi gue ya. Jadi di sini gue akan bicara sesuai versi gue sendiri. Kalau kalian punya versi sendiri atau gue ada yang kurang atau gimana, silakan komen aja di bawah guys. Silakan komen aja sepuas kalian gitu. Karena gue jujur, motor ini gue belum pernah bore up, jujur gue belum pernah bore up gitu, karena motor ini masih spek standar bro, jadi belum benar-benar bore up, jadi masih kayak standar ting lah sebutannya, cuman modal ECU aja guys. Maklum dana gue cuma dana ECU doang. Porting masuk sih. Jadi ya porting ECU lah sebutannya. Oke. So jadi gue akan bahas di sini adalah yang pertama itu tadi adalah porting, masuk kategori tune up. Sebenarnya tune up itu nggak banyak yang diganti atau gimana, cuman kayak dipoles aja biar bagus, kayak dimaksimalkan lah sebutannya, dimaksimalkan dengan part yang ada tanpa mengganti atau nambah atau diganti apalah kayak blok atau segala macem itu, tanpa cuman kayak di porting aja. Kalau porting menurut gua masuk kategori tune up, ya kan? Porting itu apa? Porting itu kayak jadi set lo itu dibikin gede, lubang X sama Y nya, inhale X sama Y nya itu jadi lubang biar masukan udaranya itu dan pembuangan gasnya itu lebih digedein dikit lah. Nah, di head itu ada yang namanya pengaturan kompresi juga. Nah, itu juga salah satu penting juga, dan gua akan masukin kalau kompresi itu sangat penting buat bore up, ya kan? Karena sebenarnya gue nggak tahu penting apa nggak pentingnya, tapi kalau menurut gue kebanyakan teman gue yang bore up itu pasti mereka naik kompresi kayak 12, 13 gitu kan, dan pastinya bensin ganti ya, jadi nggak pakai bensin standar gitu. Misalkan lu yang tadinya dari Pertalite, karena kompresi lu naik lah, lu harus mesti pakai Pertamax ataupun turbo kalau di Pertamina. Kalau dia taruh lah kayak naik 92 oktanya atau enggak 98 gitu. Pastinya tune up itu memaksimalkan kendaraan yang ada di motor lo. Ingat, kendaraan yang ada di motor lo, part yang terpasang di motor lo itu dimaksimalin, bukan diganti, ya kan? Jadi diganti tapi bukan diganti naik gitu kayak merek lain gitu, kayak
ganti pun sesuai sama standarnya gitu, jadi lebih baru lah, dimaksimalin lagi gitu loh. Nah, masuk yang ke kategori yang tadi gue bilang ada bore up. Nah, bore up apa itu? Bore up itu dulu bore itu motor apa, motor lo di bore itu kayak di bore lah sebutannya. Up itu adalah naik, jadi kayak motor lo udah naik 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 level lah ibaratnya gitu loh. Nah, yang pertama dalam kategori bore up yaitu ada yang namanya blok. Nah, gue sebutin yang pertama, step pertama yang pertama itu ada blok atau seher. Biasanya blok udah satu set sama seher. Nah, makanya lu kalau istilah lu baru tahu yang namanya bore up itu, ada orang ngomong 62 nih senggodong 63. Semakin gede blok lu semakin naik hasil lu. Ya misalkan tadi 150 bisa 160, bisa 170, bisa 180 dari 150, tapi ada part-part tertentu yang bisa nolong biar sesuai sama cc lo. Nah, kan jadi bukan blok itu mempengaruhi blok sama seher, tapi bukan itu udah gitu. Jadi tanpa dibantu apapun, kayak udah cuman modal blok sama seher doang, sama aja bohong, bro. Nah, yang tadi kayak gue bilang, kalau blok sama seher itu wajib yang namanya motor lo itu adalah porting, ya kan, karena ya karena kotak dari angin masuk angin itu masuk angin masa kotak dari angin kayak pengeluaran bahan bakar atau apanya itu bukan otak ya sebutannya, kayak misalkan bukaan yang lebih gede gitu biar anginnya lebih banyak keluar gitu ya, dari headnya juga menentukan loh. Jadi kayak makanya kalau ada yang namanya bore up itu wajib namanya porting, karena lo kalau ganti blok atau seher gitu ya sama aja bohong guys. Kalau nggak namanya porting itu sama aja lu ya udah lu cuman ambur aja gitu ya pasti ya. Makanya gue bilang ada budget lebih, makanya bore up itu. Dan apakah ada merek-merek tertentu yang bagus? Ya banyak sebenarnya sih, cuman gue yang kita tahu yang terkenal banyak dipakai itu ada merek yang paling terkenal ya udah gue sebut ya, BRT, ada XTR, terus ada UMA ya kan, paling terkenal tuh itu. Ya selebihnya ada juga yang bagus ya, ada yang terbaru juga yang gue yang gue pakai juga yaitu RX7 Racing ya kan. Nah itu dia ada bloknya, tapi gue nggak tahu kalau buat motor lain udah all in semuanya atau ada beberapa yang belum ada gitu. Kalau buat motor kopling gue kurang tahu bloknya ada apa enggak. Yang kedua yaitu ada yang namanya ECU. Ini udah part yang paling gue suka kalau udah masuk ke ECU, yang pastinya kalau pada nggak asing sama yang namanya sebutan nabati ya kan? Kalau di anak motor tuh kita menyebut nabati, anjir hujan dong. A few minutes later. Nah jadi ada yang namanya tadi gue bilang yang kedua itu adalah ECU. Nah ECU itu apa bang? ECU itu ya electronic control unit. Jadi itu adalah semacam otak yang menangkap atau data-data dari mesin motor motor kita itu. Jadi dia menangkap kayak data kayak sensor, pengeluaran pengapian atau TPS, langsam juga sebenarnya itu dia ya yang nentuin itu ECU itu. Nah, apakah berpengaruh bang kalau udah bore up ganti ECU? Ngaruh banget guys, itu nambahin nambah horsepower tapi nggak nyampe power banget lah gitu. Jadi tapi ada ECU itu nggak semuanya sama loh. Semakin bagus ECU lo, semakin bagus performa dari motor lo. Contoh gue sebut Juken ini, yang gue pakai ini Juken ya, Juken 5 Racing Turbo Racing atau Racing Turbo lah pokoknya. Nah jadi Juken ini ada Juken 3, Juken 5 sama Juken 5 yang turbo. Juken 5 Plus yang hijau. Nah apakah semuanya sama? Beda guys. Dari 3 ke 3 ECU itu beda ketentuannya. Dari ketiga ECU itu beda, dan fungsi dan performa dan ininya juga beda. Fungsi sama tapi performanya beda yang dihasilkan. Ya kan, gua nggak tahu karena kalau Juken 3 itu Juken yang ya maksudnya jadul ya kan. Ya gua nggak tahu kalau Juken 3. Kalau Juken 5 itu ada beberapa seri ya kan. Contoh ada dual band Racing Turbo yang gue pakai atau Turbo Racing, dan ada Hyperband ya, namanya band semua anjir. Di atasnya lagi ada ada kayak contoh ada UMA M5, dan yang paling bagus sih sebenarnya ya itu ECU paling impian lah. Tapi motor lu kudu kayak emang khususnya, tapi biasanya kayak gitu motornya emang udah motor
race only gitu, jadi benar-benar buat track gitu, jadi bukan buat daily. Buat daily ada tapi jarang banget orang yang punya gitu. Kalau ada yang punya pun Sultan. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya Noken. Nah, ya kan. Nah, Noken itu apa bang? Noken atau gua bisa Englishin ya cam lah, cam. Nah, di Noken itu ada berbagai tipenya, ya kan. Ada berbagai tipenya dan mereknya juga beda-beda. Nah, gua jelasin dulu kegunaan Noken apa bang. Noken itu terletak ya, pokoknya gue tahu ya ini versi gua. Noken itu ada di bagian head, ya kan. Nah, pokoknya di dalam headnya itu ada yang namanya noken, ya kan. Makanya ada yang namanya, sebenarnya banyak guys, di dalam head itu ada banyak contoh kayak pair clamp. Nah kan, kalau di kopling kan mungkin bingung gitu, clamp itu bukannya yang di bak kopling, bukan guys. Jadi di dalam headnya itu ada ada pair clamp gitu, jadi ada clamp lagi gitu. Jadi bukan kayak cuman di luar doang, kagak, di dalamnya ada itu namanya clamp. Nah itu biasanya buat mengatur atau menutupi menutupi di bagian head untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi, ya kan. Karena kalau kompresi lo bocor, ya motor lo masuk oli semua tuh. Oh, no. Tiga itu ada, aduh, gua nggak narik gas soalnya, jadi pakai satu doang. Dan ini daerah yang gue lewatin emang daerah rame guys, jadi susah gue buat ngobrol, buat fokus, karena gue harus fokus ke kamera sama fokus ke jalan juga. Jadi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa demi kalian biar tahu bore up itu kayak gimana dan apa aja yang diperluin waktu bore up gitu. Noken itu ada serinya nggak, kayak ada seri-seri tertentu atau ada mereknya dan kegunaannya. Nah, kebanyakan yang gue temuin dari berbagai teman-teman gue, ada yang mereka minta itu porting cam. Nah, gue nggak tahu porting cam itu kayak, jadi cam lo itu di porting. Gue nggak tahu kayak gimana sistem porting cam itu, karena gue di bengkel gue sendiri, ya pokoknya bengkel gue sendiri ya, pokoknya bengkel yang nanganin motor spek-spek gitu juga. Itu dia kebanyakan ada orang yang kebanyakan dia menerima portcam juga gitu, jadi ada yang namanya portcam. Nah kebanyakan itu dari bengkel tertentu. Cuman kalau lu orang yang pengen yang lebih mementingkan kayak, gue pengen pakai merek ini gitu ya kan, biar bagus gitu, ya ada mereknya dan ada serinya dan ketentuannya itu beda-beda. Jadi setiap jenis motor itu menyesuaikan karakter dari motornya gitu, apakah cocok dengan cam yang lu beli gitu ya kan. Contoh kayak BRT, yang gue tahu itu ada BRT yang paling terkenal tuh BRT. Dia ada tipe T sama tipe R. Nah apakah sama gitu itu beda, ya kan. Jadi fungsinya itu beda gitu, dan pasti pun jenis motornya buat jenis motornya beda, tergantung, ya kan. Tergantung juga, ada yang cocok ada yang enggak. Nah kalau paling standarnya rata-rata yang standar buat motor gua disaraninnya pakai yang tipe T, itu T1 kalau nggak salah, T1 apa T2 gitu, gua lupa. Pokoknya pakai tipe itu untuk kalau mau buat harian. Nah nanti gua akan bahas juga nih soal harian sama race, karena buang api itu ada dua kegunaan, itu lu buat race apa buat daily. Nah yang keempat ini ada yang namanya itu kruk as. Nah, kruk as itu bagaimana bang? Kruk as itu, itu kayak ibaratnya kalau di bengkel tuh nyebutnya main stroke up lah gitu. Nah itu gue kurang paham juga kalau kruk as, cuman itu pengaruh juga kalau lo mau bore up sekaligus. Jadi ada pun temen gue yang bore up sampai harga satu motornya, tapi harga gesek second lah ya. Ada guys, ada. Dan lucunya lagi dia pengen balik lagi ke standar. Wah gila sih kata gue. Kalau kalian mau tahu, tonton video gue yang kemarin. Nah itu yang meledak itu pokoknya. Pokoknya dia yang ya pokoknya pengen balik lagi ke standar gitu ya kan. Dan yang terakhir Benatles yaitu adalah TB ya kan. Nah, itu TB alias total body lah kepanjangannya. Nah TB itu ada kegunaannya guys. Jadi kalau lo bore up itu sebenarnya wajib, ya udah hukumnya wajib sih ganti TB, karena jadi TB itu maksudnya throttle itu apa? Throttle ini gas. Jadi gas lo itu
dia itu mempunyai otak dari itunya, namanya itu TB. Nah, semakin gede TB lo ya semakin gede, jadi semakin menyesuaikan. Jadi yang namanya bore up itu nggak sembarangan guys, jadi ada beberapa step yang lo harus lakuin gitu biar sesuai sama spek mesin lo. Karena lo kalau ganti misalkan nih ganti blok atau gimana tanpa perlu ganti TB, atau lo gedein apanya gitu kompresi sama nggak ganti TB, ya sama aja bohong guys. Nah, jadi itu ada kepentingannya juga kalau TB. Nah, TB itu ada beberapa ukurannya guys. Jadi ada yang 32, 34, 38. Nah, kalau motor udah bore up ya udah pasti harus wajib TB, dan beberapa mereknya pun ya banyak. Gue sebutin contoh yang kayak baru yang tadi gue bilang, ada RX7, ada UMA, ada BRT. Nah, BRT itu paling terkenal lah itu. Itu udah paling merek-merek udah paling terkenal lah kalau untuk masalah-masalah bore up. Nah, jadi ini udah masuk segmen terakhir. Yang tadi gue bilang bore up itu ada dua, ya kan, maksudnya kegunaannya ada dua. Lu mau bore up buat race atau daily. Nah, daily itu apa? Daily itu ya daily itu harian guys. Jadi kayak ya lu pakai buat lu bore up motor lu tapi sesuai dengan spek harian gitu. Jadi kayak ya buat harian gitu, tapi motor lu bore up gitu. Bore upnya juga bukan bore up yang gila-gila banget. Nah, kalau race itu bore up pasti gila-gilaan. Ada yang kayak kalau lo nonton street race itu ada yang bore up gilaan buat race bener-bener drag itu, ada yang sampai 300, 2,5. Tapi dari 1,5 ya, jadi motornya itu standarnya 1,5 terus dibor ke 200 atau 300 cc. Itu banyak banget guys kayak gitu. Nah, kalau nemuin di ajang-ajang street yang legal gitu kayak street race Polda tuh yang di Kemayoran itu ada tuh. Oke, jadi kali ini untuk saja ke video kali ini, segmen kali ini. Thank you banget guys yang udah nonton ya, yang kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen. Kalau ada yang kurang dari kata-kata gue silahkan komen di bawah. Menurut kalian versi kalian bore up itu kayak gimana dan harus apa aja yang harus diganti. Sebenarnya banyak guys dari bore up itu, contoh kayak klep, kayak kalau di kopling kayak bak kopling itu ada yang diganti, tapi dengan durasi yang saya punya di action cam saya, jadi saya tidak bisa menjelaskan cukup banyak karena ini saya perlu menabung buat beli Hero 10. Jadi gue jujur nih, gue nggak munah ya kan, jadi support terus guys. Semoga gue tahun ini bisa beli Hero 10 jadi bisa buat konten malam juga ya kan. Jadi biar bisa buat konten touring atau apapun itulah, jadi bisa lebih pokoknya lebih jos gandos lah pokoknya ya. Oke guys, jadi thank you buat kalian semua yang udah tonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nama gue Raskal and see you next video. Bye.